Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Revolusi Skill. Ada yang masih ingat di part 2 kemarin kita udah berhasil bikin apa ya? Ya bener banget, kita udah bisa bikin tabel yang cantik dan rapi. Nah, di part 3 ini kita akan naik level lagi nih teman-teman. Kita akan belajar bikin tabel jadi lebih hidup dan bisa ngitung sendiri. Yaps, kita akan belajar rumus dasar di Google Sheet. Tenang, nggak ada rumus ribet kok. Kita akan bahas yang gampang-gampang dulu. Kayak tambah, kurang, kali, bagi. Sama paling sekitar 5 rumus dasar yang sering dipakai di kantor. Yuk langsung aja buka laptop kalian sekarang. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah download file latihan di link deskripsi video yang saya sematkan ya. Mari kita mulai. Pertama-tama kita harus ingat aturan wajib dalam Google Sheet ketika menggunakan rumus. Aturannya adalah mengawali rumus dengan tanda sama dengan. Nah, kalau misalnya nggak pakai sama dengan, maka data kita hanya akan dianggap teks biasa oleh Google Sheet. Ini berlaku untuk semua rumus tanpa terkecuali, baik itu rumus sederhana maupun rumus tingkat lanjut. Oke, sekarang kita akan coba ya ke hitungan dasar dulu. Nah, kalau hitungan dasar di Excel itu kita sebut sebagai matematika dasar atau aritmatika Excel. Jadi ada beberapa operator yang harus kita ketahui juga. Misalkan tanda tambah di sini untuk menjumlahkan, kemudian tanda kurang ini untuk menyelesaikan pengurangan, kemudian tanda bintang ini untuk perkalian, lalu tanda bagi untuk pembagian dan untuk pangkat juga ada teman-teman. Cara mudah untuk mengingat, nah waktu kita di sekolah dasar, kita itu kan diajarin untuk menjumlahkan angkanya terlebih dahulu ya, misalkan kayak 1, kemudian ditambah 1 sama dengan 2. Nah ini yang kita diajarin, jadi sama dengannya ada di belakang. Nah, tetapi kalau di spreadsheet itu kebalik. Jadi sama dengan berapa? 1 ditambah 1. Nah, seperti itu ya. Saya beri contoh ilustrasinya. Misalkan ini ada data yang berisi angka 1, kemudian data berisi angka 2. Untuk menjumlahkan dua data ini tinggal kita masukkan sama dengan berapa? 1 ditambah 2. Nah, ini boleh kita ketik manual seperti ini, tapi boleh juga kita klik di selnya. Nah, kalau kita klik di selnya, kita masukkan kembali sama dengan klik di sel yang ada angka 1-nya, kemudian ditambah klik sel yang ada angka 2-nya. Hasilnya akan sama, tetapi ini akan jauh lebih cepat ya. Berikutnya kita akan coba menghitung data yang ada di dalam tabel ini. Kita hapus dulu untuk hasilnya. Oke, jadi di sini kita memiliki data nilai A dan juga nilai B. Nah, nanti kita diminta untuk mencari hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian hingga pangkat berdasarkan data nilai A dan nilai B ya. Sama seperti tadi teman-teman. Sekarang tinggal kita langsung aja masukkan sama dengan, kemudian kita klik nilai A, lalu karena di sini disuruh menjumlahkan, kita tambahkan dengan nilai B. Lalu tekan enter. Nah, kalau muncul seperti ini tuh biasanya dia akan ngikutin pola namanya autofill ya. Teman-teman langsung aja klik. Nanti dia akan hilang sendiri atau klik close juga boleh. Lanjut untuk pengurangan sama dengan kemudian klik nilai pada sel A lalu dikurangi nilai berikutnya di sel B. Sorry, di sel nilai B. Begitupun juga untuk perkalian. Untuk pembagian juga sama.
Dan yang terakhir untuk pangkatnya. Nah, maka hasilnya akan kita peroleh dengan cepat ya menggunakan perhitungan sederhana ini. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus dasar yang juga nggak kalah penting nih untuk kita ketahui. Kali ini kita akan coba berkenalan dengan 5 rumus dulu ya, biar kalian gak pusing karena ini kan kita baru belajar ceritanya. Rumus pertama adalah sum. Nah, sum ini fungsinya untuk menjumlahkan sekumpulan angka. Nah, biasanya kalau kita jumlahin data yang banyak gitu, kita biasanya pakai sum. Boleh nggak pakai yang tanda tambah tadi? Boleh sih teman-teman, tapi kalau datanya memanjang ke bawah dan banyak, pasti akan sangat lama ya, jadi nggak efektif. Mending kita pakai rumus sum ini. Caranya adalah misalkan nih kita mau jumlahin, data pada nilai A ya, kita tinggal ketik aja sama dengan sum, kalau udah muncul rumusnya tinggal di double klik, kemudian kita seleksi, data pada nilai A semuanya ya. Nah ini contohnya, sekumpulan data, lalu kita tekan enter. Nah maka hasilnya sudah dengan cepat kita dapatkan. Kemudian rumus berikutnya yaitu average. Nah, rumus ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Sama seperti sum tadi, kita ketik sama dengan, kemudian average, lalu kita seleksi kumpulan data pada nilai A ya. Kita samakan aja ya. Nah, jadi rata-ratanya adalah ini teman-teman. Kemudian untuk max itu mencari nilai tertinggi. Tinggal masukkan aja sama dengan ketik max, lalu seleksi data yang mau kita cari nilai tertingginya. Nah, maka di sini sudah ketemu ya. Min, nah ini kebalikan dari max yaitu minimum. Untuk nyari nilai terendah sama seperti tadi. Kemudian count. Nah, untuk menghitung jumlah sel berisi angka. Jadi nanti kalau selnya kita kosong atau selnya kita salah ketik gitu ya, misalnya harusnya datanya angka, tapi kita ketiknya teks, maka dia nggak akan ikut kedeteksi gitu. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. Terus ikuti channel Revolusi Skill untuk update video terbaru. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching guys.